Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Syahrani Nur Wahid. Untuk video kali ini kita akan sharing seputar apa yang sudah pernah saya lakukan selama ini ketika memulai bisnis. Jadi sejak tahun 2013 itu saya mulai berbisnis online shop ya. Jadi 2013 dimulai bisnis online shop. Nah, kembali ke tahun 2011 itu sebelumnya itu saya baru lulus dari sekolah waktu itu, dari sekolah 2011, tapi lantas belum berbisnis waktu setelah lulus karena kami dari keluarga yang sederhana. Jadi saya waktu itu belum kuliah langsung gitu, namun saya setelah lulus kerja dulu di suatu perusahaan. Jadi kerja di waktu belum lulus pun itu sudah banyak tawaran untuk kerja. Dan waktu itu kebetulan yang terima duluan itu ada satu perusahaan yang ketika saya belum ada ijazah ataupun apa itu sudah tarik untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, itu ketika bekerja, misalnya kalau saya itu jadi pengalaman dari perusahaan-perusahaan. Jadi waktu itu sempat beberapa kali pindah perusahaan. Jadi saya ngambil pelajaran dari beberapa perusahaan tersebut, entah itu dari front office ataupun back office ya. Yang mana banyak ya pengalaman ketika kerja lantas diterapkan di bisnis. Nah, untuk video kali ini ya, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, share ketika dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa kalaupun ada masukan silahkan komen ya. Saya lanjutkan. 2013 saya memulai bisnis ya. Memulai bisnis waktu itu masih dimulai dari yang sederhana, karena waktu 2011 sampai 2013 itu belajar sambil kerja online shop. Jadi istilahnya saya nyari pengalaman itu bukan hanya di lingkaran pekerjaan tapi di luar pekerjaan. Itu saya sambil belajar ya, karena dulu saya suka game online ya. Dari game online itu saya ingin waktu itu sambil otak-atik coding, akhirnya sempet buat blog lah. Dari blog tersebut dikembangkan karena apa istilahnya, saya lihat waktu itu ada keinginan untuk membuat suatu website, bukan hanya blog aja. Nah, dari 2013 itu 2011 sampai 2013 lah awal-awal ya. Itu waktu awal memulai bisnis, sambil sebelumnya juga itu belajar membuat website juga. Jadi dimulai waktu itu awal kali 2013 itu jualan itu ya, tentang penumbuh rambut ya, penumbuh rambut botak, seputar masalah rambut. Jadi kesehatan khususnya di rambut, namun rambutnya di penumbuh rambut botak waktu itu ya. Nah, dari itu 2013 sambil
mempelajari product knowledge itu juga belajar tentang website. Jadi dua-duanya jalan nih. Jualan untuk itu jalan, terus belajar untuk website juga jalan. Nah, dari game online terus belajar coding, lantas dari coding belajar membuat blog dan juga website, itu terus pengembangan setiap tahun, setiap itu. Dan waktu itu alhamdulillah ketika bisnis 2013 itu terpakai website tersebut, meskipun sederhana ya, buat awal-awal sederhana, langsung action istilahnya gitu, buat sederhana. Akhirnya nyoba buat website, dipakai lah buat itu ya, buat jualan tadi, penumbuhan buat tadi. Nah, waktu 2013 itu kita misalnya masih jarang orang itu untuk online shop, boleh dibilang sedikit lah yang tahu tentang online waktu itu. Nah, di saat itu ya alhamdulillah ketika saya pribadi itu belajar itu, ketika bisnis itu dimudahkan. Jadi mau belajar ini dimudahkan, terus mau belajar belajar website tadi itu dimudahkan. Nah, dari kemudahan itu akhirnya saya kembangkan ke belajar selain website tadi ya, belajar ke sosmed waktu itu. Dan waktu itu belajar di Facebook juga, Facebook, Twitter. Waktu itu belum ada Instagram kalau ya, ataupun sudah ada cuman belum booming seperti sekarang. Nah, dari situ pengembangan sosmed waktu itu yaitu penjualannya belajar nyoba ke sana juga, ke sosmed. Alhamdulillah waktu itu dari sosmed itu sudah ada istilahnya respon dari masyarakat, tapi ada juga yang masih negatif thinking tentang orang jualan di online itu ya. Macam faktor-faktor untuk online shop itu masih banyak ya, orang yang belum percaya dengan online itu, bahkan ada yang bilang penipu dan sebagainya. Tapi kalau saya berpikir positive thinking aja, saya nyoba untuk mengenalkan, edukasi masyarakat bahwa nggak semua yang seperti itu, mungkin itu hanya sebagian kecil aja, oknum aja. Dari situ saya nyoba meyakinkan masyarakat lewat sosmed tadi, jadi mengedukasi lah saya dulu waktu itu dengan Facebook dan juga blog ya. Nah, dari hal tersebut pengembangan ke sosmed, dari website ke sosmed, lantas nggak hanya berhenti di situ. Di tahun 2014-15 itu memulai ke marketplace, dan waktu itu masih ada yang namanya Toko Bagus. Kalau sekarang OLX ya, OLX. Kalau dulu namanya Toko Bagus. Di situ nyoba lah belajar untuk ke marketplace lah istilahnya. Dari marketplace, dari satu Toko Bagus, ada pengembangan di belajar marketplace tersebut. Nah, selain Toko Bagus, waktu itu saya masih ingat itu tentang Tokopedia ya, itu termasuk juga lama. Nah, itu terus akhirnya ke yang lain, marketplace lain sampai sekarang ya, Bukalapak, terus Shopee dan sebagainya. Nah, dari hal tersebut, dari pengembangan marketplace, jadi jalan di tiga tempat ya. Pertama itu website itu ada pengembangan ya, juga pakai itu ya, waktu itu ads ya, jadi ada Google Ads ya, itu untuk iklan ya ke website kita. Belum lagi juga tentang SEO ya, waktu itu juga belajar sedikit lah
dasar-dasarnya untuk website. Terus kalau sosmed itu setiap hari aktif ya, setiap hari aktif terutama di Fanshack waktu itu, karena saya mainnya di Fanshack. Nah, untuk sosmed Facebook gitu ya. Nah, ke Twitter sering-sering kita untuk tweet ya, ataupun komen dan sebagainya. Nah, hal itu dilakukan rutin tiap hari. Termasuk yang tadi ke marketplace. Marketplace itu juga apa namanya? Selain kita rutin, juga akunnya banyak. Jadi menjualnya itu lebih luas lagi. Karena target saya waktu itu masih Indonesia ya. Masih Indonesia. Dan alhamdulillah kami di tim penjualan itu bisa melebihi target. Dalam artian yang awalnya di target cuma Indonesia, itu malah sampai luar negeri waktu itu, kirim-kirim ke luar negeri. Dan ketika di luar negeri itu ya kita kirim aja, ekspor gitu, bukan ekspor di sana, kirim beberapa barang untuk keluar itu produk kita. Nah, dari beberapa tempat tadi ada juga, selain website, terus sosmed, marketplace, ada lagi seperti yang misalnya di forum-forum selain di sosmed yang kayak seperti Facebook itu. Nah, forum apa? Contoh lah, forum-forum seperti Kaskus gitu ya, terus Detik ya, forumnya Detik ya, terus forum jual beli. Jadi itu dulu tuh mainnya seperti itu di forum-forum. Terus juga ada, saya masih ingat itu tentang iklan baris ya. Jadi dulu tuh masih ada iklan baris. Walaupun di internet tuh iklan baris tuh cuma sedikit tuh, teks aja gitu, teks, terus dikirim ke website tersebut. Lah, websitenya banyak gitu, website untuk iklan baris itu banyak. Nah, dikirim ke sana. Ternyata itu untuk penjualan, alhamdulillah waktu itu laku juga, dan itu banyak untuk membeli di sana. Nah, itu semua dilakukan rutin, continue. Terus selain rutin juga kalau bisa metode duplikasi ya. Setelah satu dilakukan, itu diperbanyak, bukan hanya satu cuman diem gitu aja, enggak, tapi diperbanyak. Dalam artian, contoh, kalaupun sehari cuman sekali, nah itu terus ditingkatkan, diperbanyak untuk kuantitasnya. Sehari bisa jadi 3 kali postingan deh, ataupun lebih, nggak apa-apa. Istilahnya kita pintar-pintar mengatur waktu ya. Nah, alhamdulillah ketika awal kali itu masih dikerjakan sendiri ya waktu itu. Ternyata kok lama-lama agak berat. Akhirnya waktu itu nyoba lah untuk merekrut tim. Nah, merekrut tim penjualan ya. Akhirnya kita bentuklah yang namanya dropshipper maupun reseller. Nah, itu dari dropshipper reseller itu alhamdulillah mitra-mitra itu senang gitu kan, yang awalnya nggak tahu jualan di internet, jadi diajari, akhirnya bisa. Dan dari situ kita waktu itu rutin ya untuk kopdar untuk belajar bersama tentang internet marketing dan sebagainya. Nah, berjalannya waktu ada perubahan, entah itu algoritma Google dan sebagainya, itu ada perubahan. Dan dari situ kita mulai belajar, misalnya adaptasi terus gitu kan, akhirnya dari satu cara ke cara yang lain, itu dimodifikasi, evaluasi terus modifikasi. Nah, contoh nih, apa sih maksudnya? Contoh kalaupun dulu kita itu kalaupun sekedar posting itu aja udah laku gitu kan. Nah, kalaupun sekarang itu kita pakai riset ya. Dulu juga pakai riset, cuman kalau sekarang itu lebih banyak lagi risetnya gitu kan. Misalnya kita riset untuk tag, ataupun riset untuk judulnya ya,
judulnya yang pas itu seperti apa, agar diterima masyarakat itu seperti apa, dan nongkrong di halaman satu Google misalnya seperti apa, itu kita lebih banyak risetnya itu untuk yang sekarang. Jadi nggak, misalnya apapun dulu itu mudah, sekarang alhamdulillah ada peningkatan gitu kan, peningkatan untuk kita belajar sendiri, dan juga untuk apa namanya, untuk ini ya, usaha kita ya. Dan dari situ selain kita iklannya juga peningkatan, juga produk kita itu terus apa namanya, untuk ditingkatkan terus kualitasnya lah, kualitasnya ditingkatkan itu ya, diperbaiki agar masyarakat itu juga semakin percaya atau trust kita naik ya di mata masyarakat. Nah, dan dari situ dari 2013 sampai sekarang ya, sampai sekarang itu alhamdulillah sudah mengalami naik turunnya usaha ya, naik turunnya usaha. Dan dari situ pernah istilahnya sampai tutup ya. Jadi kalaupun misalnya saya punya toko ya, toko online gitu aja, toko online yang awalnya naik karena adaptasi tadi, akhirnya sampai sempat tutup ya. Tapi itu kalau dalam usaha bisnis itu udah biasa lah, nggak apa-apa, naik turun nggak apa-apa. Jadi sempat tutup ya, tokonya tutup, jadi domainnya sampai kehapus itu istilahnya. Dari kehapus itu malah akhirnya jadi dibeli orang. Mau beli lagi waktu itu belum ada dana, akhirnya kebeli orang. Ya sudah, nggak apa-apa, kita nyoba bangun yang baru. Dan untuk saat ini di terakhir ini di Muslah ya, Muslah mutsla.com, muslah.com itu domain yang kesekian dari yang sebelumnya ya. Ada beberapa diantaranya lah, banyak lah. Itu kita sempet naik turun gitu ya, istilahnya kayak roller coaster. ya tapi buat pelajaran ya, buat saya pribadi dan maupun masyarakat ataupun yang melihat ini, bahwa ketika kita turun itu jangan putus asa. Kita yakin aja ini cuma sekedar siklus gitu kan, siklus ya, mungkin sama seperti sekarang ya, kita mengalami siklus juga untuk sekarang ini ya. Nah itu yakin aja nanti akan ada kenaikan lagi, bukan hanya turun, tapi pasti nanti suatu saat naik lagi gitu kan. Nah, kita terus berpikir positif ketika kita di bawah. Itu karena sudah saya alami waktu itu. Ketika kita udah, misal nih, dalam satu usaha udah mentok, lantas apa yang kita lakukan untuk pengembangan usaha kita? Ya kalau misalnya kita udah, misal usaha A gitu ya, usaha A, kita nggak bisa kira-kira wis omsetnya turun jauh lah, sampai kayak waktu itu kalau saya itu waktu itu sampai tutup ya. Nah itu kalau bisa, kita langkah pertama itu apa? Kalau saya pribadi itu waktu itu langkah pertama saya doa pada Sang Pencipta ya, saya berdoa kepada Allah bahwa ya Allah, tolong hamba-Mu ini, istilahnya hamba-Mu ini berusaha ini karena apa ya, perintah-Mu. Kan kita berusaha, kan kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha ya, bukan untuk berdiam diri ataupun malas-malasan. Makanya saya berdoa itu, saya sudah berusaha karena ini udah perintah-Mu, saya bekerja untuk karena perintah-Mu. Kalaupun saat ini ada penurunan atau bahkan sampai ditutup, berarti ini kehendak-Mu, qadarullah ya, saya harus terima gitu kan. Namun hamba juga ingin menolong agama-Mu. Menolong bagaimana? Menolong ya dalam dakwah. Karena kan kalau saya pribadi, ketika usaha tetap usaha, tapi di sisi lain juga ada dakwah. Jadi untuk menolong agama-Mu
ya Mbak harus apa saja ada untuk tiap harinya. Maka dari itu mudahkanlah jalan untuk berusaha. Dan alhamdulillah ketika turun saya itu terus berdoa. Lantas ya seperti Allah itu mudahkan gitu loh. Apalagi untuk menolong agamanya itu dimudahkan, beneran dimudahkan. Jadi semakin kita meminta kepada Allah itu semakin kita dimudahkan. Jadi apa namanya, setelah doa udah ya doa, jangan cuma berdoa, kita ikhtiar lagi. Contoh kalaupun 1A itu udah mentok, wes usaha lah itu udah mentok, itu kita bisa berusaha yang lain, entah itu produk yang lain ataupun cara yang lain, ya terserah lah. Pokoknya jangan diem di satu cara. Kalau saran saya seperti itu. Dari itu hal tersebut dari doa udah, terus usaha udah ya. Nah jangan lupa ketika kita udah berusaha berdoa, terus tawakal. Kalaupun hasilnya Allah itu kehendaki untuk lebih baik, ya alhamdulillah. Tapi kalaupun Allah itu menghendaki masih seperti itu, ya kita sabar. Ya gitu ya, kita sabar. Tapi yakin bahwa Allah pasti menolong hambanya. Jadi setelah ada kesulitan tuh pasti ada kemudahan, insya Allah. Kalau saya yakin seperti itu. Dan alhamdulillah waktu ketika turun sampai tutup bahkan itu ketika naik itu lebih mudah karena kita udah punya pengalaman ketika waktu pertama kali membangun usaha ya. Itu naiknya lebih mudah. Naik ya itu saya naik turun beberapa kali, istilahnya gagal beberapa kali. Tapi itu jangan sampai menyurutkan niat kita untuk terus berusaha sampai kita sukses gitu. Nah ya alhamdulillah sekarang trust masyarakat pada muslah.com ya itu udah bagus kan, terus ditingkatkan. Dan alhamdulillah cara yang mudah untuk menambah trust itu mengajak pelanggan kita yang udah pernah beli itu juga menjadi bagian dari tim kita. Nah itu yang cara yang saya pakai dan jarang diketahui banyak orang. Dan istilahnya konsumen diajak untuk jualan misalnya itu. Alhamdulillah mereka mau itu kan. Dari situ malah lebih mudah karena mereka sudah membuktikan sendiri gitu kan. Nah, alhamdulillah dengan berjalannya waktu ya ini ada misalnya ada saran bahwa untuk dibuatkan video seperti ini ya, untuk memudahkan belajar ya dari situ saya coba lah bismillah dimulai yang mana ya, yang mudah dulu, yang seperti ini gitu, yang seperti ini. Alhamdulillah ya saya coba lah dari beberapa video yang kemarin, ya alhamdulillah terus naik gitu kan, trustnya terus naik gitu, untuk di YouTube ya. Semoga dengan video-video yang seperti yang sebelumnya ataupun singkatnya itu bisa untuk belajar bagi kita semua ya, semoga bermanfaat ya. Nah untuk video kali ini sharing singkat seperti kali ini mungkin agak panjang ya, kalaupun diteruskan nanti bisa ke video yang selanjutnya ya. Untuk video kali ini kita cukupkan aja ya, nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalaupun dirasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, jangan lupa ya subscribe, dibunyikan loncengnya, dan juga di share ke masyarakat seluas-luasnya itu ya. Jangan lupa like like, dan juga kalaupun ada masukan silakan komen di bawah ya. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.